Reinkarnasi Dewa Obat 537. Kejutan seorang musuh. Setelah memilah siapa saja yang bisa ikut mengurus masalah Suyan, Xiao Tian memimoin semua orang terbang menuju kerajaan api. Di tengah perjalanan, Suyan dan Evil Suyan melesat maju menyetarakan kecepatan mereka hingga bisa berada di samping kanan dan kiri Xiao Tian. Nampak jelas keraguan yang mendalam dari raut wajah mereka. Xiao Tian yang menyadari bahwa kedua Suyan memiliki hal-hal yang mereka khawatirkan dan ingin mereka sampalan, segera mengangkat suara tanpa menghentikan penerbangannya. Katakan saja apa yang kalian ingin katakan. Tak perlu sungkan padaku. Xiao Tian memulai percakapan dengan halus. Seperti yang kau ketahui sebelumnya, saat kami masih berbagi tubuh yang sama, kami telah pergi menemui Raja Kerajaan Api tepat setelah insiden terbukanya portal alam bawah. Dan seperti yang pernah kujelaskan juga, mengenai perubahan aneh di dunia ini akibat campur tangan perwujudan hukum langit. Ingatan semua penduduk Kerajaan Api. Tidak, bukan hanya itu. Ingatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Dewa Alam Langit benar-benar lenyap dari seluruh makhluk alam fana. Mereka bahkan melupakan fakta bahwa aku pernah diangkat menjadi Pangeran Kerajaan Api. Evil Suyan menanggapi dengan pandangan murung dan kesal. Sementara Suyan hanya membenarkan semua ucapan itu dengan mengangguk sembari mengedipkan kedua matanya secara pelan sebanyak 1 kali. Karena ingatan mereka lenyap, maka insiden yang menimpamu itu pasti. Xiao Tian nampak memahami sesuatu. Sementara kedua Suyan mengangguk setuju. Berhubungan dengan seorang dewa. Tapi siapa? Dewa Petir menyela sembari menyusul mereka bertiga. Xiao Tian menatap ketiga naga suci. Namun mereka bertiga hanya menggelengkan kepala karena tidak tahu menahu soal masalah tersebut. Hingga akhirnya perbincangan mereka pun terputus oleh sosok yang tak pernah Xiao Tian bayangkan akan dia temui. Wajahnya sangarnya yang familiar. Mata merah dan rambut putihnya yang nampak tak jauh berbeda dari wujud-wujudnya yang lain. Dialah Blood Chameleon, yang sedang terbang bersama ribuan suku albino. Suku tanpa warna selain warna putih. Awalnya Xiao Tian terlihat bingung akan kejadian tersebut. Namun setelah melihat ke suku albino yang tepat berada di belakangnya, terkuak sudah misteri yang cukup membingungkan. Anggota suku albino itu nampak jelas sedang mencengkeram tubuh Tianzong yang sudah tak bernyawa. Dalam sekali lihat saja Xiao Tian segera memahami bahwa relik waktu telah direbut oleh ego terakhir Blood Chameleon. Tentu saja Xiao Tian seketika murka dan bermaksud menghabisinya. Namun sayangnya tak ada satupun musuh yang dapat dia sentuh. Semua karena relik waktu yang dapat menghentikan dan memundurkan waktu mengikuti kehendak penggunanya. Berbeda dengan Tianzong yang tak mengetahui semua fungsi relik waktu, ego Blood Chameleon benar-benar memanfaatkannya untuk menghindar dari semua serangan targetnya. Menghentikan dan memutar kembali waktu, atau memunculkan time loop tanpa mengorbankan masa hidupnya. Aneh. Kenapa aku masih mengingat masa sebelum time loop terjadi? Bukankah seharusnya aku tak mengingat itu? Kami kan tak bersentuhan. Xiao Tian nampak bingung. Sementara para suku albino menertawakan ketidaktahuannya. Bukankah ini menarik?
Yang Mulia Maharaja Xiao Tian. Kekuatan ini begitu luar biasa bukan? Aku heran. Kau ini sebenarnya tahu atau tidak sih kalau orang terdekatmu ini memiliki ikatan dengan relik waktu? Lastego meremas erat kepala Tianzong hingga hancur tepat di hadapan Xiao Tian. Sembari menunjukkan aksinya dia menghentikan waktu. Namun membiarkan semuanya termasuk Xiao Tian tersadar tanpa bisa menggeser tubuh mereka sedikit pun. Time freeze. Bukankah ini skill terlarang yang telah lama hilang? Skill yang menghentikan waktu namun membiarkan beberapa target tersadar dan dapat berbicara. Namun tak bisa bergerak karena waktu di sekitar tubuh mereka telah berhenti. Dewa Petir nampak mengenali efek relik tersebut. Sementara Lastego terus mengoceh membanggakan pencapaiannya sembari melenyap warna dari tubuh para naga suci yang mengakibatkan ketiga naga suci itu kehilangan sebagian besar kekuatan suci mereka. Dewa Petir pun berubah tak bertenaga saat Lastego menyerap warna dari tubuh dan pakaiannya. Kini mereka semua kecuali suku albino dan Xiao Tian nampak seperti gambar hitam putih yang dibuat dengan pensil. Hingga akhirnya dia pun menghentikan aksinya sendiri. Tepat di saat hampir menyentuh kulit Xiao Tian. Meski tak begitu terlihat, sebenarnya Lastego sedang merasa khawatir akan beberapa hal yang tak bisa dia ceritakan. Hampir saja tubuhnya menyedot relikku. Semenjak bereaksi aneh, Lastego mulai menjaga jarak dari Xiao Tian. Lalu memerintahkan semua bawahannya untuk menebar teror di istana. Oh iya, bukankah dengan relik waktu ini, aku bisa memutar ulang waktu lagi? Jika aku memutar ke saat di mana sekte pembasmi iblis baru datang, apakah semua avatar dan egoku yang juga terikat dengan banyak relik bisa kudaatkan kembali? Bukan begitu. Lastego mencoba memanas-manasi Xiao Tian. Padahal nyatanya, dia tak bisa ke masa itu. Dan semua itu terjadi karena ketentuan bahwa pewaris relik tak bisa merubah waktu di mana pewaris relik sebelumnya masih dalam keadaan hidup. Dengan kata lain, Lastego tak dapat memutar balik waktu di mana Tianzong masih hidup. 538. Kemunculan sosok yang tak disangka. Sejak merebut relik waktu beberapa bulan di masa depan dari tangan Tianzong, Lastego Blood Chameleon memutar balik waktu jauh dari masa depan untuk bertemu Xiao Tian. Kultivasinya memang menguat, namun tak sekuat semua orang di sana. Caranya memanfaatkan relik Kaisar Iblis kali ini pun benar-benar seperti seorang veteran. Seakan-akan relik tersebut memang tercipta untuknya. Berbeda dengan dirinya di masa lalu, yang membuang potensi puluhan relik Kaisar Iblis. Kelihayannya dalam memanfaatkan relik Kaisar Iblis terlihat jelas dari caranya yang sanggup menekan ketiga naga suci. Padahal dari segi kultivasi, dia jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan semuanya. Lantas apa yang menjadikannya begitu mendominasi? Apakah relik waktu memang semenakutkan itu? Nampak jelas Suyan, Dewa Petir, dan bahkan para naga suci bertanya-tanya akan kelihalan sang Lastego. Dimulai dari menghentikan waktu namun memberikan mereka kesadaran tanpa sanggup bergerak sedikit pun, hingga menyerap kultivasi mereka semua dengan memanfaatkan relik warna. Bersamaan dengan hilangnya kultivasi mereka,
tubuh semua orang kecuali Xiao Tian nampak memutih dan perlahan memudar. Berbeda dengan para suku albino yang nampak kehilangan warna di bagian rambut dan tubuh mereka saja. Dewa petir dan yang lainnya benar-benar mulai kehilangan warna hingga perlahan terlihat seperti roh yang transparan. Dan dia melakukan hal tersebut satu persatu dengan memegang kulit mereka hingga tubuh mereka lenyap tak bersisa. Karena menyerap begitu banyak energi, kultivasinya pun melonjak tajam hingga ke tingkat yang mengerikan. Inikah sensasi dari seseorang yang berhasil meraih puncak? Sungguh menyenangkan. Lastego menyeringai senang. Sementara Xiao Tian yang nampak terdesak hanya bisa diam karena pengaruh relik waktu. Tahukah kau, Yang Mulia Maharaja Xiao Tian? Kau benar-benar melampaui ekspektasiku di masa depan nanti. Meskipun hanya dalam hitungan bulan, kau berkembang ke tahap yang tak bisa kutangani. Jika bukan karena tak sengaja menyadari keberadaan relik waktu, aku mungkin sudah tewas di tanganmu. Kemampuan relik keabadianmu itu benar-benar merepotkan. Lastego perlahan mendekat, namun takkan berani terlalu dekat. Karena jika dia tak hati-hati, tubuh aneh Xiao Tian mungkin akan mencoba menghisap relik di tubuhnya seperti di masa lalu. Atau itulah yang sedang dia khawatirkan. Relik keabadian. Aku tak punya itu. Xiao Tian nampak bingung karena Lastego mengetahui relik ke-100 yang harusnya tak diketahui keberadaannya. Secara relik itu saat ini berada jauh di alam langit. Dengan begitu banyak pertanyaan yang masih mengganjal di pikirannya, Xiao Tian menanyakan hal yang menurutnya paling penting dengan penuh penasaran. Dan pertanyaan itu ialah, kapan pertama kali kau memiliki relik waktu? Beberapa bulan di masa depan. Tepatnya 8 bulan dari sekarang. Apa jawaban itu sudah memuaskan rasa penasaranmu? Lastego nampak sedang mengumpulkan energi yang berbentuk bola hitam berlapis petir biru di sekitar telapak tangan kanannya. Bola itu perlahan membesar tiap menitnya. Bagaimana caramu mengetahui kemampuan tersembunyi dari relik waktu? Tanya Xiao Tian sembari mencoba membeli waktu sekaligus mencoba melenyapkan rasa penasarannya. Sayangnya Lastego tak sebodoh itu, hingga akan menjelaskan segala hal yang ingin musuhnya ketahui. Sembari menyeringai tipis dia pun berkata, "Apa kau pikir aku sebodoh itu?" Wosh! Lastego melemparkan serangan terkuatnya ke arah Xiao Tian. Namun sayang serangannya ditangkis ke tempat yang tinggi oleh seseorang yang nampak tak asing di mata Xiao Tian. Berambut putih layaknya pria tua, berwajah lugu bagai seorang pemuda, berpakaian putih panjang bak seorang alkemis. Tak salah lagi dialah guru yang selama ini ingin Xiao Tian bangkitkan. Dewa obat yang telah merubah wajahnya ke versi muda. Wujud yang pernah dia gunakan untuk mendekati Xiao Tian di masa kecilnya. Guru yang menjadi otak di balik segala tindakan Xiao Tian di masa lalu hingga saat ini. Meskipun Xiao Tian tak tahu menahu jika selama ini gurunya itu telah menipu dan mengendalikan segala tindakannya dari dalam kegelapan. Dia tak pernah tahu bahwa selama ini gurunya berada tepat di dekatnya dan tak pernah benar-benar mati hingga sekarang. Kau masih hidup, Patua.
Dewa Petir nampak terkejut karena melihat sosok kawan lamanya yang selama ini dia pikir telah tiada. Kau lagi. Kenapa kau selalu ikut campur setiap kali aku hendak membunuh Xiao Tian? Berkatmu aku harus mengulang begitu banyak waktu. Dan berkatmu juga. Aku kehilangan Candle atas Telanzong hingga membunuh dirinya sendiri di masa ini. Last Ego nampak gemetar di hadapan sosok Gatin yang seakan-akan dia telah menemui mimpi buruknya. Time Lo. Belum sempat Telanzong menyelesaikan kalimatnya. Last Ego tiba-tiba saja kehilangan suara dan bahkan kesulitan memikirkan kata time loop sekalipun. Seakan-akan ada kekuatan yang mencegahnya untuk menggunakan kemampuan relik waktu. Ini buruk. Last Ego melarikan diri sekuat tenaga. Namun berakhir tewas di tangan Gatin yang hanya dengan sebuah serangan laser emas jarak jauh. Laser itu melesat keluar dari kedua bola mata sang penuh tipuan itu. Dan perlahan, relik waktu serta relik warna pun keluar dari dalam tubuhnya. Melihat pemimpin mereka dihancurkan layaknya seekor nyamuk, para suku albino segera menyebar dan berniat untuk melarikan diri. Sayangnya Gatin yang tak membiarkan hal tersebut. Dengan kecepatan yang melebihi ribuan cahaya, dia menghabisi dan menghisap kultivasi para makhluk-makhluk malang itu. Guru, bagaimana bisa kau? Saat Xiao Tian hendak bertanya, Gatin yang hanya diam lalu melempar ketiga relik yang sudah ada di tangannya ke tubuh Xiao Tian. Dan bertelepati dengan singkat, "Kau tak perlu tahu itu." Matanya mengancam hingga membuat semua orang tak berani bergerak meski sudah tak ada efek dari relik waktu. 539. Kematian Xiao Tian. Wosh. Ketiga relik Kaisar Iblis meresap masuk ke dalam tubuh Xiao Tian. Bersamaan dengan itu, tubuhnya memerah bagai terbakar oleh panasnya api. Tak lama setelah itu, asap pun keluar menyelimuti tubuhnya. Dan sesosok ular raksasa perlahan keluar melalui mulutnya. Bukan dalam wujud roh, melainkan wujud fisik yang dapat disentuh secara nyata. Berawal dari ular putih berukuran tubuh sebesar mulut manusia yang menganga, hingga ular hitam yang muncul keluar tepat setelahnya. Ular-ular itu mendesis mendekati tubuh Gatin yang, dan tak lama setelah itu tubuh Xiao Tian terus mengecil dan berakhir menjadi sebuah bola merah seukuran kepalan tangan manusia dewasa. Xiao Tian, Dewa Petir, dan Sun Long nampak begitu terpukul. Sementara White Dragon dan Black Dragon hanya bisa terdiam seperti halnya Suyan yang tak percaya akan apa yang sedang mereka saksikan. Hahaha. Gatin yang tertawa di atas penderitaan semuanya, dan menghilang tanpa jejak setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Menyisakan cincin ruang milik Wukong dan Xiao Tian, yang tak ikut berubah menjadi sebuah bola merah yang nampak menyerupai inti para makhluk suci. Bedanya adalah inti suci itu terasa jauh lebih kuat dibandingkan inti para naga. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Xiao Tian menjadi sebuah bola merah? Dan apa sebenarnya tujuanmu? Mengapa kau berpura-pura mati? Dewa Petir terdengar sedih sekaligus kesal karena ketidakberdayaannya. Tujuanku adalah fisik dan inti suci, jawab Gatin yang dengan ular yang nampak melingkar di kedua pundaknya.
Lebih jelasnya, aku memerlukan kedua hal ini untuk kembali naik ke alam teratas. Terima kasih karena telah melakukan semuanya untukku. Gatin yang perlahan berubah menjadi secercah cahaya. Setelah menelan utuh bola merah yang terwujud dari fisik Xiao Tian. Wosh! Sinar putih keemasan yang terwujud dari fisik Gatin yang melesat pergi jauh ke atas langit hingga akhirnya tak dapat dilihat oleh mata lagi. Tak lama setelah itu, tubuh semu Dewa Petir dan yang lainnya perlahan kembali normal layaknya tak pernah terjadi apa-apa. Sayangnya keenam orang yang berhasil selamat dari insiden itu kehilangan semua kultivasi mereka, hingga harus jatuh menuju daratan. Beruntungnya kemampuan para naga suci untuk merubah fisik ke tubuh naga tidak sepenuhnya hilang, hingga bisa memunculkan sayap di punggung mereka. Meskipun itu hanya terbatas pada sayap saja. Apa Xiao Tian benar-benar lenyap begitu saja? Kenapa kejadiannya bisa jadi begini? Dewa Petir, Suyan, Sunlong dan Black Dragon nampak terpukul saat itu. Terlebih saat menyadari bahwa dengan kultivasi mereka sekarang sangat mustahil untuk melanjutkan rencana awal. Sementara itu di alam kematian, Xiao Tian tersadar di sebuah gerbang besar yang diselimuti awan merah. Di hadapannya terlihat sekumpulan orang dari beragam ras yang berbaris masuk ke sela gerbang tersebut. Cepat lanjutkan langkahmu, manusia. Seorang makhluk bertubuh kekar, berkulit merah dan bermata satu, mendorong Xiao Tian yang terdiam di tengah barisan. Baik. Xiao Tian nampak bingung untuk beberapa saat. Namun setelah berpikir sejenak, dia langsung bisa menebak di mana dirinya saat ini. Alam kematian. Alam pertama yang biasa dikunjungi orang mati pertama kali. Meski samar-samar, Xiao Tian pernah datang kemari sebelum terlahir menjadi arga di dunia modern. Yang mana sebelumnya, dia tewas di tangan seekor harimau di hutan obat kerajaan. Semakin lama Xiao Tian berada di sana, semakin banyak pula ingatan dari kehidupan sebelumnya yang terus datang menghujani pikirannya. Sial, dari semua hal yang terjadi, kenapa aku harus mati dalam keadaan perjaka lagi? Xiao Tian menyayangkan hal tersebut saat mengingat kehidupan masa lalunya. Dan menyayangkan kehidupan terakhirnya yang padahal memiliki istri. Namun tak pernah melakukan hal yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pasangan suami istri. Dalam gumaman Xiao Tian itu, terdengar suara Wukong yang berkata, Dewa Petir dan yang lainnya pasti akan berhenti khawatir saat mengetahui penyesalan atas kematianmu. Suara Wukong terdengar jelas di dalam pikiran Xiao Tian. Dewa Kera, bagaimana bisa kau menghubungiku di sini? Pikir Xiao Tian sembari melihat ke kanan dan ke kiri. Aku sudah menandai rohmu. Jadi tak peduli kemanapun kau berada, aku bisa menjangkaumu. Tapi ini benar-benar mengejutkanku. Kenapa dari sekian banyak alam, kau malah terdampar di alam kematian? Bukankah ada 3 naga suci yang harusnya melindungimu? Tanya Wukong kesal. Mau bagaimana lagi? Aku juga bingung karena kejadiannya menjadi seperti ini. Aku tak pernah menyangka bahwa ternyata guru masa kecilku yang niatnya akan kubangkitkan, malah menjadi penyebab kematianku. Moros bukan?
Tanya Xiao Tian kesal. Maksudmu dewa obat sebelumnya? Tanya Wukong terkejut. Dia tak menunjukkan wujud dan hanya berkomunikasi melalui telepati. Siapa lagi memangnya guru masa kecilku? Keluh Xiao Tian sembari menghela napas. Sayang sekali. Gara-gara aku tiada, kau sudah tak bisa mengakses alam fana lagi ya? Tanya Xiao Tian dengan perasaan menyesal. Siapa bilang begitu? Ada cara agar kau dapat kembali hidup dengan tubuh utuh. Jadi kau masih bisa membantuku. Wukong menegaskan. Bagaimana caranya? Tanya Xiao Tian tak percaya. Menentang para raja neraka. Jawab Wukong dengan nada serius. Xiao Tian berbicara melalui pikiran, sembari berjalan mengikuti barisan. 540. Hal sakral di alam kematian. Xiao Tian tersadar di alam kematian karena ulah tak terduga guru masa kecilnya. Dengan fisik roh yang tak memiliki fisik nyata, Xiao Tian berjalan mengikuti barisan roh yang mengantri untuk diadili. Perasaan menyesal sekaligus marah tak dapat disingkirkan dari pikiran Xiao Tian, hingga akhirnya mendapatkan solusi dari Dewa Kera. Sayangnya solusi itu adalah menantang para raja neraka. Apa kau pikir aku gila? Xiao Tian berteriak tanpa sengaja hingga menarik perhatian semua orang. Sangat wajar bagi Xiao Tian terkejut, karena bagaimanapun juga saat ini dia tidak sekuat semasa hidup. Hanya membawa roh tanpa kultivasi. Berbeda dengan roh-roh di sekitarnya yang terasa kuat meski bernasib sepertinya. Apa manusia itu baru saja bilang ingin menantang para raja neraka? Gumam para dewa kematian yang berjajar agak jauh di setiap pinggiran antrian para roh yang baru saja telada di dunia mereka. Di ujung barisan yang berada di balik gerbang kematian, nampak petugas akhirat dengan buku besar di tangannya. Petugas itu didampingi oleh dua sosok pria tua yang berpakaian sama dengan warna berbeda. Keduanya memakai pakaian tradisional Tiongkok, namun berwarna hitam dan putih secara keseluruhan. Di sebelah kanan petugas akhirat terlihat pria tua bertubuh kurus jangkung dengan pakaian serba putih. Sementara di sebelah kirinya terlihat pria pendek dan gemuk yang berpakaian serba hitam. Dalam sekali lihat Xiao Tian yang pernah membaca kisah mereka dari dunia modern segera mengenali mereka. Hei Bai Wuchang. Selain petugas akhirat, Xiao Tian juga diperhatikan oleh para dewa kematian berwajah seperti pemuda, yang berbaris menyamping seakan memiliki tugas untuk mencegah seorang roh kabur atau keluar dari barisan. Dan di ujung barisan menyamping mereka, terdapat penjaga gerbang alam bawah yang berwujud manusia dewasa dengan kepala berbentuk kuda dan kerbau. Niutu dan Mamian. Gumam Xiao Tian pelan. Jadi mereka masih bekerja di sana ya? Sambung Wukong melalui telepati. Xiao Tian yang tahu betul sejarah mencatat bagaimana kelakuan Wukong yang pernah menghabisi kedua penjaga akhirat itu, dan bahkan mencoret namanya beserta nama rekan-rekannya dalam buku kematian segera memotong dengan berkata, "Apa kau tak bisa mengacak-ngacak alam kematian lagi? Sebenarnya aku bisa saja. Tapi aku akan dihukum lagi jika berbuat itu," jawab Wukong sembari menyelipkan nada tak senang dalam kata-katanya.
Sementara Xiao Tian sedang melirik ke kanan dan ke kiri untuk mengamati sambil mendengar penjelasan Wukong, Niu Tu dan Mamian yang awalnya berdiri tegak di bagian samping gerbang perlahan mendekat karena tertarik dengan ucapan terakhir Xiao Tian. Apa kau baru saja berkata ingin menentang para raja neraka? Tanya Niu Tu dengan wajah bantengnya. Dia menatap Xiao Tian dengan aura yang mendominasi. Namun anehnya Xiao Tian sama sekali tak tertekan. Itu adalah kata sakral yang dilarang sejak lama. Apa kau ingin bernasib seperti para dewa kematian itu? Tanya Mamian mengancam. Dia berusaha menakuti Xiao Tian yang mereka kira hanya seorang manusia biasa tanpa kultivasi. Sayangnya rencana mereka tak bisa terlaksana. Semua karena jiwa Xiao Tian benar-benar terlindungi. Dan hal yang melindunginya ialah simbol para roh suci. Dengan dahi yang terlindung simbol naga suci, Xiao Tian membalikkan dominasi tekanan roh ledua penjaga alam bawah itu, dan membuat keduanya tunduk tanpa harus melakukan apapun. Semuanya terjadi begitu saja, hingga membuat semua orang termasuk Xiao Tian bingung dibuatnya. Manusia itu baru saja menundukkan Niu Tu dan Mamian tanpa bergerak sedikit pun. Semua orang terkejut melihat keajaiban yang tak pernah terbayangkan itu. Sementara Xiao Tian yang merasakan kekuatan suci, perlahan tersadar bahwa ternyata semua simbol roh suci masih melekat pada rohnya. Dan semakin menguat sejak dia tak memiliki fisik sejati. Ya, aku menantang para raja neraka untuk mendapatkan kembali tubuh serta hidupku. Jawab Xiao Tian mengikuti arahan Wukong. Para dewa kematian bergumam membicarakan sikap berani Xiao Tian. Namun tak ada satupun dari mereka yang benar menentang pengajuan Xiao Tian. Bahkan bisa dibilang, semuanya terlihat gembira akan tindakan Xiao Tian menentang kedua penjaga. Berdasarkan apa yang Xiao Tian ketahui, para dewa kematian itu awalnya merupakan manusia biasa sepertinya, yang kemungkinan ditahan dari roda reinkarnasi sebelum dosa mereka terbayarkan. Dan cara membayar dosa mereka lalah bekerja sebagai dewa kematian yang bertugas mencabut dan menarik roh manusia yang ditakdirkan tiada. Dosa apa yang mereka lakukan hingga harus mengalami hukuman itu? Gumam Xiao Tian sembari menatap para dewa kematian dengan penasaran. Dan tak lama setelah itu, Xiao Tian dipaksa memakai pakalan serba hitam dan dijadikan sama seperti mereka. Hei Bai Wuchang memakaikan pakaian tersebut kepada Xiao Tian dan diminta untuk berbaris. Hei, kenapa kau malah memintaku bergaul dengan mereka? Tanya Xiao Tian terkejut. Kau ingin mengikuti turnamen kematian kan? Kalau begitu bersainglah dengan mereka dalam mencabut nyawa. Jawab Hei Bai Wuchang secara bergantian. Jadi mereka memakai pakaian itu bukan karena dihukum? Tanya Xiao Tian bingung. Xiao Tian akhirnya diminta berbaris menyamping bersama para dewa kematian. Dan tak lama setelah itu salah satu dia menyadari satu fakta penting yang tak bisa dia abaikan. Fakta di mana para dewa kematian itu berhubungan darah dengan guru masa kecilnya. Para dewa kematian itu menceritakan bahwa mereka adalah korban dari pembunuhan God Yin yang terlahir sebagai bayi dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya.
Dan alasan mereka memakai seragam Dewa Kematian adalah agar dapat hidup kembali dengan ingatan yang tak dihapuskan. Cara mendapatkan hak itu ialah memenangkan turnamen kematian dan menentang para raja neraka. 541. Nasib Dewa Petir dan yang lainnya. Dewa Petir nampak melamun bersamaan dengan ketiga naga suci dalam wujud manusia mereka. Sementara Suyan hanya bisa mengeluhkan ketidakberdayaannya. Bisakah kalian berhenti merenung? Kalau begini terus kita hanya akan mati di sini. Evil Suyan berteriak kesal. Dia tak seperti yang lain karena tak memiliki hati yang lembut serta keterikatan dengan Xiao Tian. Bagaimanapun juga semua itu terjadi karena Evil Suyan merupakan sosok yang tercipta dari sisi jahat Suyan. Wajar baginya untuk tak bersimpati. Alih-alih mengkhawatirkan Xiao Tian seperti yang lainnya, dia malah khawatir dengan rencana untuk mengembalikan vitalitas hidupnya. Tolong sabarlah sedikit. Kami tak hanya merenung namun mencoba untuk mencari solusi dalam renungan kami. Dewa Petir terdengar kesal dengan tubuh anak-anaknya. Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh seorang bocah seperti Muha? Tanya Evil Suyan kesal. Nak, asal kau tahu saja ya. Bocah kecil ini bisa membuat anak dengan ibumu. Dewa Petir terdengar kesal. Dia meraih pakaian Evil Suyan sembari mengepalkan tangan kanannya seakan hendak ingin memukul. Ho! Sayangnya sekarang aku sudah tak punya ibu loh. Jawab Evil Suyan remeh. Tak ada ketakutan dalam wajahnya karena meski dia seorang mantan dewa, kini baik Dewa Petir maupun ketiga naga suci benar-benar kehilangan kultivasi hingga layak disebut sebagai orang biasa. Oi, White Dragon, apa kau sudah punya solusi? Kita tak mungkin pulang dengan kondisi sekarang kan? Bagaimanapun juga kerajaan Petir masih jauh ke arah selatan. Sementara sayap-sayap kalian hanya bisa bertahan beberapa menit saja. Dewa Petir menoleh ke arah White Dragon yang nampak termenung. Mau bagaimana lagi? Kita hanya bisa tidur di alam bebas untuk sementara. Sambung White Dragon dengan frustrasi. Cih, dari semua orang kenapa hanya aku yang tak bisa mempertahankan sayapku dalam waktu lama? Gumam Sunlong dengan tubuh manusia berambut dan bermata merah. Wajahnya berubah mengikuti penurunan kultivasinya. Tak seperti kedua naga suci yang lain yang nampak masih memiliki karisma naga mereka. Jika dibandingkan dengan ketampanan White Dragon yang berambut perak dan berwajah ramah, maka Sunlong terlihat seram dengan wajah garang dan mata merahnya. Dari semua hal yang terjadi, kau masih saja mengeluhkan hal konyol itu. Setidaknya kau harus bersyukur karena masih memiliki tubuh nagamu. Sambung Black Dragon dengan kesal. Wajahnya semenarik biasanya. Rambut hitam yang panjang, serta mata indah berwarna emas membuat daya tariknya tak kalah dari seorang dewi. Berhenti memandangku dengan wajah penggodamu itu sialan. Sunlong memalingkan wajah dan mencoba menjaga jarak dari Black Dragon yang saat itu duduk di atas batu besar di mana dia dan White Dragon duduk. Dengan Black Dragon yang duduk di tengah-tengah mereka, Sunlong terdengar kesal karena masih tak nyaman dengan perasaan aneh yang menyerang hatinya tiap kali menatap fisik manusia Black Dragon. Benar kata Black Dragon, meski kita tak memiliki kultivasi,
tubuh manusia kita memiliki garis keturunan naga. Kau harusnya bersyukur karena tubuhmu tak kembali ke tubuh manusia rendahan itu. White Dragon mengingatkan soal tubuh seorang penatua sekte Ning yang pernah Sun Long kendalikan. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanpa Xiao Tian dan tanpa kultivasi kita, bisakah kita bertahan hidup di tanah tanpa makanan ini? Black Dragon berkata demikian karena tahu betul bahwa tanah lapang yang menghubungkan antara kerajaan petir dan kerajaan api merupakan tanah gersang yang tak diisi oleh pepohonan sekalipun. Air dan hewan liar pun tak mungkin mereka temukan di tempat itu. Kita tak tahu kapan sayap kita bisa muncul kembali. Tapi kita tak bisa terus menetap di sini. Kita juga tak mungkin berjalan kaki menuju kerajaan petir. Sun Long menanggapi. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Tanya Dewa Petir sembari menoleh ke arah Sun Long yang nampak duduk di atas batu seorang diri, menjauh dari kedua naga suci yang nampak duduk bersama. Hei bocah, lepaskan dulu pakalanku sebelum membahas hal lain. Evil Suyan memotong kesal. Cih, berhenti memanggilku bocah sialan. Dewa Petir mencoba memukul Evil Suyan. Namun kepalanya ditahan sembari didorong mundur oleh targetnya hingga tangan kecilnya tak dapat meraih apapun lagi. Ketika Evil Suyan terus menghoda Dewa Petir, Suyan yang duduk di atas batu kecil yang berada di sebelah kanan tempat duduk White Dragon dan Black Dragon, mengangkat suaranya dengan pelan. Aku tahu kalau rencanaku sedikit gila. Tapi, bukankah lebih baik kalau kita menuju ke kerajaan api saja? Setidaknya di sana kita bisa mencari pekerjaan dan makanan sekaligus mencari informasi. Kita hanya perlu bersikap seperti warga biasa dan berusaha untuk tak menarik perhatian. Itu. Evil Suyan dan Dewa Petir menatap ke arah Suyan yang baru saja mengucapkan kata-kata brilian. Namun Sun Long yang sedikit tak suka dengan ide tersebut segera menyela dengan berkata, tak menarik perhatian dengan wajah seperti mereka. Sun Long bermaksud menyinggung wajah White Dragon dan Black Dragon yang terlalu menyilaukan. Sepertinya begitu, ucap Evil Suyan dan Dewa Petir yang menyetujui pemikiran Sun Long. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Suyan bingung. Tutupi saja dengan topeng-topeng ini. Aku menemukannya dari cincin ruang Xiao Tian yang terjatuh. Sambung Sun Long sembari mengeluarkan topeng putih yang pernah Xiao Tian buat di masa lalu. Dia juga mengeluarkan 5 buah jubah hitam yang nampaknya berguna untuk menyamarkan diri. Kenapa hanya ada 5? Tanya Dewa Petir penasaran. Aku tak perlu memakainya. Lagi pula tak akan mencurigai diriku. Jawab Sun Long dengan wajah garangnya. Justru kau yang akan membuat orang-orang curiga. Evil Suyan dan Dewa Petir berteriak kesal. Setelah bertukar pendapat, akhirnya hanya Dewa Petir yang tak memakai topeng putih serta jubah hitam. Karena semua sepakat bahwa tak akan ada yang curiga terhadap anak kecil. Sementara itu di alam kematian, Xiao Tian diminta menunggu di sebuah kamar kosong yang berlapiskan tengkorak berbagai makhluk. Aura kematian terasa jelas di kamar tersebut. Namun Xiao Tian dengan roh sucinya tak terpengaruh sama sekali. Sampai kapan aku harus menunggu mereka?
Setelah berbaris menyamping aku malah ditempatkan sendiri di sini. Sebenarnya aku harus apa sih? Gumam Xiao Tian sembari duduk bersila di bawah kumpulan tulang berbagai jenis makhluk hidup yang dijadikan lantai ruangan. Baik dinding, lantai maupun atap, semuanya terdiri dari tulang makhluk-makhluk mati. Aku jadi teringat kejadian di masa lalu. Hanya saja tulang-tulang ini bukanlah tulang manusia seperti waktu itu. Gumam Xiao Tian sembari mengamati ruangan di mana dia menunggu. 542. Tes pertama untuk mengikuti turnamen kematian. Tap tap tap. Langkah kaki terdengar dari sekat pembatas ruangan. Hei Bai Wuchang nampak berjalan berdampingan sembari menyeret rantal yang mengikat puluhan roh jahat. Tubuh gendut badan kecil berjubah hitam. Sementara satunya bertubuh kurus nan tinggi dengan jubah putih. Kaki mereka terikat oleh rantai hingga tak bisa berjauhan satu sama lain. Keduanya nampak tua dan menyeramkan terutama saat menjulurkan lidah mereka yang teramat panjang. Para raja neraka menyetujui keikutsertaanmu dalam turnamen kematian. Tapi sebelum itu, pria bertumbuh gempal dan berjubah hitam melenyapkan rantai yang mengikat para roh jahat. Sementara yang satunya menutup sekat ruangan sembari membentuk segel pembatas. Musnahkan para roh jahat ini terlebih dulu. Wuchang hitam meneruskan. Xiao Tian nampak sedikit was-was karena belum menyadari bahwa simbol roh suci masih terikat dengan rohnya. Dia bergerak mundur dengan perasaan ragu. Hei bocah. Apa kau lupa akan kemampuanmu? Gunakan semua simbol sucimu. Wukong memperingati melalui telepati. Simbol suci. Jadi kekuatan tak masuk akal yang menundukkan kedua penjaga alam kematian adalah itu. Xiao Tian menatap punggung tangannya yang bersinar sembari menunjukkan kedua belas simbol yang sempat Xiao Tian lupakan. Meski kau tak memiliki kultivasi, dengan simbol suci saja sudah cukup untuk mengalahkan makhluk-makhluk alam bawah. Semua karena roh mereka bertentangan dengan kekuatan suci. Wukong meneruskan melalui telepati. Simbol roh kuda suci mempercepat langkah Xiao Tian. Simbol tikus suci terus mengisi kekuatan roh Xiao Tian. Sementara simbol roh naga suci memperkuat kekuatan mentalnya. Ini. Xiao Tian terkejut saat semua simbol suci aktif secara otomatis saat dia hendak memikirkannya. Raja neraka berkata kalau kami bisa menghabisimu maka kami akan bebas. Maka dari itu, matilah untuk kami, manusia. Roh jahat berwajah hancur dengan fisik roh yang dipenuhi luka melesat mendekat ke arah Xiao Tian. Kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Namun kecepatan Xiao Tian jauh di atas mereka. Di mata Xiao Tian kali ini semuanya terlihat seperti bergerak lambat hingga bisa dipukul mundur secara bersamaan. Buk buk buk. Para roh jahat hancur secara bersamaan saat bersentuhan dengan roh Xiao Tian yang kini telah dilapisi oleh kekuatan suci. Simbol roh banteng. Jadi dia juga bisa memperkuat pertahanan rohku. Gumam Xiao Tian dengan penuh semangat. Kekuatan suci. Raja neraka tak pernah menceritakan hal ini. Bagaimana bisa roh jahat seperti kami bertentangan dengan roh yang dilindungi simbol suci? Para roh jahat perlahan mundur dengan penuh ketakutan. Namun Xiao Tian tak bisa diam saja.
Karena satu-satunya jalan menuju kehidupan ialah melenyapkan mereka semua. Jangan salahkan aku karena memusnahkan kalian. Aku tak punya pilihan karena ingin hidup. Xiao Tian memusnahkan para roh dengan kecepatan teramat tinggi. Keahliannya dalam mengendalikan simbol roh suci naik ke tingkat selanjutnya karena dia hanya memiliki fisik roh saat ini. Aku yakin dia tak memiliki kultivasi roh sama sekali. Bagaimana bisa dia menjadi sekuat ini? Hei Bai Wuchang belum menyadari simbol suci Xiao Tian karena gerakannya yang teramat cepat. Hanya para roh jahat yang sudah bersentuhan dengan Xiao Tian saja yang dapat merasakan kekuatan suci dari roh Xiao Tian. Kia, Ark, ampuni kami. Suara para roh jahat pria dan wanita menggema di ruangan yang penuh akan tulang makhluk mati itu. Sementara Hei Bai Wuchang masih belum dapat mengikuti gerakan Xiao Tian yang melebihi nalar mereka. Tap. Xiao Tian mendaratkan kakinya ke atas tumpukan tengkorak makhluk mati. Sementara para roh jahat kini sudah tak bisa terlihat lagi. Hei Bai Wuchang yang bingung akan keanehan roh Xiao Tian hanya bisa menjulurkan lidah sembari berkata, apa dia benar-benar roh tanpa kultivasi? Apa sekarang aku bisa mengikuti turnamen kematian? Tanya Xiao Tian dengan penuh percaya diri. Tentu saja. Dengan kekuatan seperti ini aku bahkan yakin kalau kau akan memenangkan turnamen itu. Aku yakin kau akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan para raja neraka. Syarat menuju roda reinkarnasi menuju dunia yang ingin kau kunjungi. Hei Bai Wuchang nampak panik. Sementara Xiao Tian masih agak tak percaya dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Jadi ini fungsi simbol roh suci. Meski memiliki kekurangan masing-masing jika hanya memiliki satu, aku yang memiliki kedua-belasnya benar-benar beruntung. Pikir Xiao Tian sembari melihat punggung tangannya yang terus bergantian menunjukkan simbol-simbol roh suci setiap detiknya. Simbol itu hanya bisa dilihat oleh mata Xiao Tian sehingga Hei Bai Wuchang tak dapat menyadari keberadaannya. Bukankah itu gila? Aku juga menginginkan simbol-simbol itu. Tapi para roh suci selalu menolak permintaanku. Kata mereka, kau yang sekarang saja sudah bisa mengacaukan neraka, apa jadinya kalau kau memiliki simbol kamil? Benar-benar menjengkelkan bukan? Padahal aku hanya berniat untuk menghapus nama guruku dalam daftar kematian. Gumam Wukong melalui telepati. Apanya yang hanya menghapus nama? Bukankah itu sama saja dengan melanggar aturan langit? Apa kau lupa kalau sekarang kau telah menjadi seorang dewa? Tanya Xiao Tian dengan tampang kesal. Aku hanya ditunjuk menjadi seorang dewa perang. Namun itu hanyalah sebuah nama. Karena nyatanya tak ada yang berani mengatur apa yang harus kulakukan. Kecuali para Buddha dan hukum langit tentunya. Sambung Wukong dengan nada kesal. Apa kau sedang melamunkan sesuatu? Tunggu apa lagi? Cepat ikuti kami. Hei Bai Wuchang memanggil Xiao Tian yang sedari tadi sibuk mengobrol dengan Dewa Kera melalui telepati. Maaf. Pikiranku sedikit teralihkan tadi. Jawab Xiao Tian beralasan. Hei Bai Wuchang nampak tak peduli. Lalu melanjutkan langkah mereka menuju sekat pembatas ruangan di mana mereka masuk sebelumnya. Sekat ruangan yang belum Xiao Tian sentuh karena masuk dari sekat lain.
Kira-kira makhluk seperti apa yang harus kucabut nyawanya nanti ya? Gumam Xiao Tian sembari mengingat apa itu turnamen kematian. Turnamen khusus yang diikuti para dewa kematian yang ditugaskan untuk mencabut nyawa-nyawa tertentu dalam wujud roh mereka. Bersambung 543. Menuju turnamen kematian.